pas di ujung jalan tuh, jadi ada pertigaan pertigaan, ada yang ke kanan dan ke kiri. Nah tiba-tiba gue jadi tuh ada pohon di situ dan itu bener-bener jelas pocong bang. Mukanya berantakan banget, matanya merah banget, dia natap ke temen gue. Gue yang ngeliat kayak, wah ini ada apaan sih sama dia nih. Gue yang jarang doa di situ doa bang. Berdoa tuh lo. Iya berdoa gue bang, tulus banget tuh doa gue, doa paling tulus tuh dia doang. Gue doakan ya Allah nih selamatin ke diri gue kan. Ya minimal kalau emang nggak selamat, minimal kayak jasad gue temuin dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport dan menonton Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini yang pastinya gue masih mendatangkan narasumber, dan narasumber gue kali ini adalah seorang pendaki asal Jakarta Selatan yang pastinya mempunyai cerita pengalaman pendakian horor waktu di Gunung Guntur ya. Di Gunung Guntur ini narasumber gue kali ini ingin menceritakan pengalaman yang terjadi yang dialami di luar batas nalarnya pada saat itu. Mungkin untuk lebih detail dan jelasnya kita langsung aja nih sapa narasumber gue kali ini. Halo. Bang siapa nih? Bang Bilal. Bang Bilal, Yeah. Oke. Bang Bilal, di Gunung Guntur waktu itu ngalamin kejadian apa aja sih? Jadi gue sama dua perempuan nih, dia juga lagi mens, gue hilang bang. Gokil nih ceritanya. Nah, bagi teman-teman semua yang penasaran sama ceritanya, lu simak nih video ini sampai habis karena di situ banyak banget mungkin ya pelajaran dan nanti kita ambil dari cerita yang bakal diceritakan oleh Bang Bilal kali ini di saat di Gunung Guntur, dan yang pastinya lo bisa mengambil sisi positifnya dalam cerita nanti ya. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi dan lo mungkin penasaran dengan ceritanya seperti apa dan kayak gimana, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi berawal semua tuh dari kegabutan gue bikin SG gue. Gue bikin SG kan, gabut nih kayak pengen naik gunung. Terus tiba-tiba ada salah satu temen gue, cewek, nge-reply SG gue. Ayo naik yuk. Gue juga lagi gabut cuman pengen ke gunung mana ya. Cuman gak punya waktu banyak. Oke. Terus akhirnya gue gak tau kenapa kelibet pikiran tuh, wah Guntur enak nih. Akhirnya yaudah tuh gue sama dia agenda Guntur, gue ajakin dah tuh teman-teman gue yang lain. Pada nggak mau tuh, dia ngajak adenya, terus dia bawa adenya. Terus pas di hari H tuh tiba-tiba nambah 2 personil. Oh, nambah tim lagi nih Tim ya? lagi, nambah tim lagi, 1 cewek dan temen gue itu. Temen gue itu juga tadinya temen yang cowok nih, yang cowok tuh tadinya tuh nggak mau bang. Si Dani tuh tadinya nggak mau. 1 gara-gara faktor nggak dibolehin sama orang tua, 2 karena uang juga. Ya akhirnya ya udah lu jalan aja kan sama gue, udah santai aja soal duit mah, udah gampang pokoknya mah bisa diatur. Akhirnya ya prepare dah tuh langsung, gue preparein semua. Di jam 4 gue berangkat menuju Pasar Senen. Di Pasar Senen gue naik kereta ke Serayu. Gue turun di salah satu stasiun di daerah Garut. Nah, pas gue keluar stasiun itu,
gue lapar dong, kayak di kereta berapa jam ya, udah 5 jam dah di kereta. Akhirnya gue sama Dani ini ke salah satu pedagang. Nah tiba-tiba bapak itu nanya kan, adik dari mana, mau kemana? Terus saya langsung jawab, saya dari Jakarta. Terus tiba-tiba tuh pas gue jawab tuh bapak-bapaknya langsung ngomong, dari Petamburan. Siapa bapak yang pedagang ini? Iya, pedagangnya tuh dari Petamburan. Terus kayak, kok bapak tahu nih, saya sama temen saya nih tatap-tatapan. Iya. Akhirnya teman saya nyawat si Dani, iya kok bapak bisa tahu dari mana kan? Terus bapak-bapaknya tuh diam. Akhirnya gue beli deh kayak makanan, dia tuh jual cimol gitu. Ya udah gue beli, gue makan kan tanpa kayak mikir, ini bapak-bapak kok bisa tahu ya kan. Terus akhirnya gue sama temen-temen gue ngumpul lagi tuh berlima, nunggu angkutan dari stasiun tuh ke base camp. Cuman angkutan itu kayak nggak mau terus, kayak ada nih, cuman kayak nggak mau gitu. Nggak tahu, mungkin karena udah terlalu malam kali bang. Padahal di situ masih jam berapa? Nggak nyampe jam 9. Terus tiba-tiba ada nih mobil nih nyamperin kan, pengen kemana deh? Kayaknya dia tuh kayak mobil pengangkut pendaki gitu. Kan banyak tuh di Garut ya. Pengen kemana deh, Cikuray, apa Sagara, apa Guntur kan. Terus saya langsung bilang Guntur bang. Akhirnya setelah negosiasi itu, akhirnya kita berangkat deh. Berangkat sampai di base camp Gunung Guntur tuh menurut gue kayak, ya mungkin karena cagar alam kali ya. Gue juga tadinya nggak tahu kalau itu cagar alam. Tapi gue baru tahu tuh pas di jalan. Ya udah planning situ kan dan keburu nanggung. Akhirnya gue sampai base camp Gunung Guntur tuh jam 9 malaman. Jam 9 jam 10-an. Nah, di base camp itu tuh nggak kayak base camp lain nih, gunung lainnya kayak rumah. Itu gubuk, Bang. Gubuk. Akhirnya gue nyantai di base camp situ. Nah, temen gue 3 cewek nih. Tidur bang, tidur. Gue berdua emang punya kayak emang disuruh jagain dia tidur. Nah pas itu gue ke kamar mandi. Nah di sini nih gue udah ngalamin keanehan nih. Keanehan gimana tuh? Pas gue lagi BAB nih, jadi kamar mandinya tuh ada 2 bang, kanan sama kiri. Nah di kanan tuh ada orang mandi bang. Di kanan tuh ada orang mandi. Cuman ya gue mikir paling Dani orangnya, soalnya emang cuma ada Dani doang di situ. Paling Dani gabut mandi kan. Akhirnya gue selesai BAB, gue kaget bang ngeliat Dani nggak basah rambutnya. Gue tanya. Di samping kamar mandi itu siapa berarti? Padahal di base camp situ cuma ada gue doang berlima. Terus gue tanya, tadi ada kamar mandi Dan? Nggak ada. Ya lu bercanda lu, karena gue mikirnya apa ini orang bercanda kan, soalnya dia emang orangnya kayak gitu. Nah terus udah dong gue kayak udah gue rawin. Akhirnya gue tidur tuh. Nah jam 2, jam 1 jam 2an emang gue di situ lagi perut gue lagi gak enak banget bang. Ke kamar mandi lagi. Jadi tuh pas gue nyampe belokan, jadi tuh kayak gini, terus kayak gini. Pas gue nyampe belokan ini, itu pintu yang tadinya kebuka ketutup, padahal nggak ada siapa-siapa. Gimana reaksi lo ngeliat kayak gitu tuh? Kaget dong. Gue langsung mata belakang kabur gue. Kabur gue. Si Dani tuh udah tidur posisi. Kabur gue langsung. Udahlah gue karena gue buka sleeping bag di situ, gue tutupin aja diri gue pakai sleeping bag dah. Nah akhirnya paginya tuh abis kita sarapan tuh kita langsung trek. Kita trek tuh sekitaran jam 9 pagi. Jalan nyampe dari trek sampai pos 1 tuh aman-aman aja. Cuman panas lah emang kan, karena Gunung Guntur kan panas banget sih. Nah pas dari pos 1 kayak emang anak-anaknya tuh bercandanya tuh kayak keterlaluan bang. Kayak ya sering ngomong jorok lah, gue ngomong langsung aja di sini sering ngomong jorok atau gimana kan. Akhirnya kayak udah capek di pos 1 juga, istirahat, jalan lagi tuh sampai sampai Curug dulu. Nah kita ke Curug dulu tuh bang. Di Curug tuh kayak
si Dani ini nih ngomong, udah lumayan lama lah gue dicurug, 10 menitan gue dicurug. Dan ini ngomong, nih yang kata kemarin hilang kan nih, yang Gibran itu hilang kan nih, katanya dia dibawa nenek-nenek ke sini kan. Terus gue kan kayak, ya Allah, lu kenapa ngomongnya di sini sih, ntar aja kan. Kayaknya hari lu cuma ini doang deh nyampe lu ngomong di sini kan. Akhirnya gue bilang, udah ya cepet yuk. Nah tiba-tiba tuh kondisi di situ yang tadinya panas terik, Gunung Guntur kan panas tuh terik, di situ tiba-tiba dingin Bang. Dingin dalam artian mendung. Iya mendung, kabut juga. Nah pas gue keluar dari Curug itu nggak dingin, panas. Seketika panas gitu ya. Akhirnya gue nggak langsung jalan. Pas di kayak kan Curug kan, kalau Curug kan kanan nih. Gue di jalanan yang pengen ke arah Curug itu, gue nyantai Bang. Nah si Dani tuh duduk di batu deh, lagi ngobrol-ngobrol, lagi buka makanan. Emang gue tadinya niatnya pengen makan tuh di Curug. Cuman karena menurut gue wah nggak kondusif nih, pindahlah gue ke batu itu makan. Nah si Dani tuh tiba-tiba tuh ditarik sininya nih, ditarik. Nah untungnya 2 cewek ini langsung nangkep Bang, langsung nangkep. Satu nangkep tangannya Dani, satu nangkep kakinya Dani. Dan itu nggak langsung selesai gitu aja Bang, tarik-tarikan. Tarik-tarikan bener-bener. Gue ngeliat sendiri, gue di mata kepala gue kayak orang ditarik aja, orang digeret aja gitu. Untungnya pas gue pengen ngambil tindakan, kelepas. Akhirnya udah nggak enak nih firasat gue kan, karena kan di situ gue leadernya. Udah nggak enak nih firasat gue, udah yuk naik lagi dah tuh. Nah pas pengen nyampe pos 2 tuh kita nyantai dah, kayak udahlah hilangin aja lah tadi perasaan tadi di pos di Curug kan, nyantai. Habis nyantai di situ naik lagi menuju pos 3. Gue ketinggalan rombongan karena gue fokus main HP. Di Gunung Guntur ada sinyal Bang soalnya. Gue fokus ngabarin cewek gue dah tuh. Nah tiba-tiba kayak ada yang nabrak Bang. Nabrak badan lu? Iya. Nabrak badan gue, nyampe HP gue rusak. Lah? Iya, nyampe HP gue rusak saking kencengnya. Kebanting atau gimana HP lu? HP gue langsung jatuh, kebanting. Oke. Akhirnya ya gue mikir, paling perasaan gue doang nih tadi tabrak. Cuman kalau perasaan gak mungkin jatuh Bang. Iya sih. Akhirnya kayak udah deh, gue acuin deh. Gue ngejar temen-temen gue dulu dan 4 orang pada di atas. Iya. Sampai di pos 3 gue langsung ya biasalah kayak orang naik gunung, sampai tempat camp pasti masak. Iya. Ya, masak, makan, ngopi. Iya ngopi dah. Istirahat tuh. Iya. Gue emang karena gue capek Bang. Istirahat. Gue keluar tenda lagi tuh jam 7 malam. Udah keluar tenda lagi gue. Nah gantian tuh karena tenda gue kan kayak ya kalau ditanya muat gak muat lah, kayak dimuat-muatin deh pokoknya dah. Gue nongkrong Bang di depan tenda. Tuh jadi tuh ada saung Bang. Di depan tenda gue tuh ada saung. Nah di atas saung tuh kayak ada kain putih. Bukan kain sih, kayak lebih ke baju putih, cuman gerak. Ada angin mungkin. Cuman gue acuin nih. Nah gue masuk tenda lagi, jam 9-an gue keluar lagi karena gabut. Karena gue udah istirahat tuh posisi di situ. Gabut gue keluar lagi. Nah gue ajak si Dani, Dan keluar Dan. Pas gue keluar lagi nongkrong Bang berdua, tiba-tiba gue nemu duit nih, gocengan, segepok segini. Iya, banyak juga. Beneran, gue nemu duit gocengan segepok segini. Dalam batin gue, wah rezeki nih kan. Gue punya pemikiran kayak apa nih pancingan gue bakal nape-nape ntar kan. Iya. Gue punya pikiran yang situ. Cuman kayak susah bang buat nolak duit. Lu ambil tuh. Gue ambil. Kata Dani, ntar kita bagi 2 lah. Oke Dan.
Gue masukin bang dompet gue langsung tes lanjutin ngopi tuh. Pas gue masuk tenda lah, akhirnya udah kayak udah malam banget nih, gue besok summit kan. Nah pas paginya gue summit kesiangan, gue baru summit di Guntur jam 6 pagi bang. Yang kayak wah jam 6 pagi di Guntur nyampe wah Gunung Guntur mau panas banget dah pokoknya dah. Summit dah gue bar 5. Pas summit gue nggak ngerasa ada apa-apaan, cuman gue ngerasa ada kejanggalan nih. Si satu cewek nih nemu duit lagi bang, 200.000. Gopokan juga atau? Enggak, kali ini gak gepokan, 200.000 doang. Oke, lembaran satu-satu gitu ya. Lembaran satu-satu. Diambil aja sama tuh cewek, cuman dia bilang sama gue, "Lal, ini gue nemu duit, Lal." Terus ya udah kantongin aja duit kan. Akhirnya naik dah tuh gue tuh sampai puncak 1. Di puncak 1 gue makan dah. Wah, puas-puasin dah makan. Nah, nggak tahu kenapa tuh cewek yang nemu duit itu ngajakin turun. Nggak tahu kenapa ngajakin turun. Gue bilang, "Ayo udah ke puncak 2, nanggung udah di atas, udah kelihatan banget kan." Iya. Di puncak 2 enak loh, kayak view-nya bagus kan. Cuman cewek itu nggak mau bang, mau ke turun. Nah di situ gue sama Dani otomatis kayak salah satu ada yang mau nemenin dia nih, cewek ini. Nah ribut bang gue sama Dani. Udah lu yang nemenin, debat dah. Sampai akhirnya Dani ngalah sama gue. Akhirnya ya udah dong, berarti gue yang nemenin 2 cewek ini. Nah jalan dah tuh gue dari puncak 1 ke puncak 2. Sampai di puncak 2 terus sekitaran, pokoknya masih udah sepi juga bang puncak 2. Sekitaran jam berapa ya? Jam 9 atau jam 10-an mungkin. Jam 9 jam 10-an. Habis foto-foto lah, kayak ya udah nyampe puncak mau foto-foto dong. Dokumentasi tipis-tipis dah. Nah, si satu cewek ini ngide, "Lal, kayaknya lewat kanan enak, Lal." Gue nggak tahu lewat kanan mana, cuman nggak tahu kenapa di situ gue kayak, "Ayo." "Ayo udah lewat sana ya." Turun nih. Jalan dah tuh gue. Bertiga lewat tes turun. Gue ngerasa udah aneh, kayak ini kayaknya bukan jalur deh. Cuman gue tanya sama temen, "Ini kira-kira jalur kan?" "Iya kayaknya lah." "Udah jalanin dah tuh sama gue bertiga. Gue jalan bertiga. Pas gue sadar ke madep belakang, jalurnya tuh hilang bang. Jalur yang gue jalanin tadi tuh hilang. Iya. Buntu. Terus kayak cewek langsung ngomong, "Lal, ini terus gimana lah?" Terus gue yang kayak, wah gue leader tim ini nih, gue harus nyari jalan keluar ya kan. Udah ikutin gue. Feeling gue di balik bukit itu tuh ada jalur lagi bang. Jadi tuh bener-bener gue di sabana luas banget. Udah ikutin gue. Tes gue kesono nggak ada nih, nggak ada jalur. Gue kesono lagi bang, nggak ada jalur. Gue kesini lagi nggak ada jalur. Nah 2 cewek itu nangis kata. Tapi ada kelucuannya sih. Apa tuh? Kayak dia nangis nih ngomong, "Coba lu jadi gue." Salah satu cewek tuh, "Coba lu jadi gue." Lah gue juga ngerasain apa yang lu rasain gitu, maksud gue kan. Udah lu tenang aja kan. Ada lagi yang ngomong, "Ya Allah Lal, gue anak satu-satunya Lal." Maksud gue ya gue juga punya keluarga kan. Iya. Akhirnya gue tenangin bang, gimana caranya gue tenangin tuh cewek 2. Terus gue berdoa deh. Kayak gue jujur aja bang ya, gue yang jarang doa di situ doa bang. Berdoa tuh lo. Iya berdoa gue bang, tulus banget tuh doa gue, doa paling tulus tuh dia doang. Gue doakan, ya Allah nih selamatin ke diri gue kan. Ya minimal kalau emang nggak selamat, minimal kayak jasad gue temuin dah. Abis gue berdoa gitu, gue jalan lagi tuh. Nah satu cewek itu udah nggak kuat jalan. Akhirnya ya udah sini gue gendong. Kemana nggak ketemu jalur bang. Wah gue udah bener-bener pas jam 4 sore tuh gue udah pasrah banget bang. Ya udah pengen sore.
satu orang ada sinyal. Gue bilang, lu kalau mau nelpon base camp, telepon. Cuman jangan telepon keluarga lu. Gue cuman ngingetin gitu. Soalnya kalau dia telepon keluarga dia malah bikin panik banget, Bang. Iya. Nggak nyelesain masalah. Akhirnya kayak, udah deh lah, nggak apa-apa lah, nggak usah, gue nggak nelpon. Untungnya tuh orang masih bisa dibilangin, Bang. Kalau tuh orang keke, udah pasti, Bang, keluarganya panik banget dong. Pasti anaknya hilang. Siapa orang tua yang nggak panik anaknya hilang? Pastilah. Akhirnya kayak, wah, gue masih nyari jalan pokoknya di situ. Ada di mana titik gue udah pasrah banget. Itu di jam 4:30. Gak tau kenapa jam 4:30 di situ tuh udah ada kayak senja, Bang. Udah senja. Wah, akhirnya gue nikmatin dulu dah. Masih sempet-sempetnya gue nikmatin senja di Itu situ. masih keadaan tersesat ya? Iya, itu air ya Allah, Bang. Dari di puncak air tuh air udah tinggal segini, segini. Udah amat dah, gue nikmatin aja kan. Terus tiba-tiba pas gue nikmatin, gue ngeliat bukit ke atas tuh. Tiba-tiba ada 2 orang. Cuman nggak logis, Bang, orang kelihatan gede banget di atas itu. Soalnya gue di bawah, bener-bener di bawah. Dan tuh orang tuh ada di atas bukit. Ini bener-bener orang kan? Nggak tahu gue juga. Soalnya tinggi banget, Bang, kalau dipikir-pikir mah. Kalau dipikir-pikir mah orang ya, kalau di atas bukit paling mah kelihatan manitik, Bang. Ini gede. Ini gede, bener-bener kayak kelihatan nyampe kaki-kakinya. Gue teriak-teriakan sekenceng-kencengnya, Bang, tolongin, Bang, tolongin, Bang. Terus dia cuman apa? Kayak gini, ngelambain doang. Terus kayak ada titik harapan nih, gue bakal selamat. Akhirnya gue bilang sama cewek 2 nih, coba gue cek dulu jalur ke atas. Cuman cewek ini nggak mau ditinggal, Bang, sama gue. Katanya udah gue ngikut, pokoknya gue ngikut. Ya udah, lo dua yang ngikut ya. Cuman gue nggak bisa gendong lo, maaf. Soalnya gue juga udah capek banget, Bang. Gendong cewek bolak-balik nyampe. Saking capeknya gue tuh kayak ngegendong dia langsung jatuh ngegufrak. Akhirnya tuh cewek juga masih bisa dibilangin gue gandeng dah tangannya. Pas gue nyampe atas bukit itu, gue di makam. Ada kayak in memoriam. Iya, in memori. Oke. Terus gue baru inget, wah, gue nemu duit loh. Gue buang, Bang, langsung duit itu. Nah, pas gue lihat ke bawah lagi, itu kayak ada bapak-bapak. Enggak, ya pengen dibilang kakek-kakek ya, cuman enggak tua-tua banget. Dia di balik pohon, sembari senyum ke gue. Ya gue kayak, ya gue udah nemu, gue di makam nih, kayak gue doain deh. Iya. Kalian gue doain. Nah, itu ada pilihan tuh kanan sama kiri. Gue ambil satu jalur dan tiba-tiba gue di puncak 2 lagi. Wah, gue udah ngerasa, wah, gila, aman banget, udah selamat banget nih gue nih. Akhirnya pas gue turun tuh, nah, bapak-bapak ini kayak masih mantauin gue. Dan lu masih merhatiin bapak-bapak juga? Masih merhatiin pasti. Gue masih merhatiin banget bapak-bapak tuh. Orang mukanya masih keinget jelas banget, Bang. Nah, sampai tuh gue di pos 3 pengen maghrib. Ya gue yang udah 2 temen gue itu tuh panik banget, Bang. Kayak, wah, gila, gue kira lu udah hilang kan. Terus enggak, gue aman. Cuman gue emang lapar aja sama haus kan. Akhirnya gue makan tuh apa adanya dah, gue makan. Terus, cewek lagi yang masak kan. Gue makan aja dah. Ya gue makan aja apa adanya dah kan. Nah, gue nggak langsung turun dulu, nyantai dulu dah, ngerilakin kaki nih. Udah prepare kan, gue turun jam 7 malam. Nah, pas gue turun tuh, banyak banget, Bang. Gue udah nih kayak, banyak banget dah. Cobaan nih gue. Salah satunya yang lu lihat? Kuntilanak sih. Nah, tiba-tiba tuh kayak, ini tuh cewek 3-3-nya tatonya mens. Waduh. 3-3-nya nggak nanggung, 3-3-nya mens. Di hari itu? Di hari itu juga semua. Akhirnya turun tuh, banyak banget, Bang, kuntilanak, Bang. Ada kali
di setiap pohon. Bener-bener kayak wah gila lu. Gue ngeliat ke tuk, 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 tuk. Nah ada salah satu cewek di belakang gue nyampe langsung megang tangan gue bang. Ketakutan banget soalnya katanya dia ngeliat. Terus akhirnya gue pegang tuh tangannya. Gue jalan, udah lu tenang aja. Lu udah bersihin belum kan kitanya? Belum lah. Wah. Tapi nggak tembus kan, gue bilang gitu. Tapi nggak tembus kan? Kagak sih. Ya udah ayo jalan aja, Bismillah aja. Udah lu di depan gue. Jalan tuh bang. Nah tiba-tiba tuh kayak, wah banyak banget bang yang ngikutin bang dari kanan kiri. Banyak banget yang ngikutin. Sampai tuh gue di pos 2 tuh sekitaran jam 8 malam. Jam 8 malam baru nyampe di pos 2 Gunung Guntur. Nah, gue kayak ngerasa gue masih lapar ya. Akhirnya gue makan dulu dah tuh. Gue bilang, udah lu kalau mau duluan aja. Cuman dia nggak mau, masih mau nungguin gue. Iya. Ya udah nungguin gue. Nah, pas gue di pos 2 tuh, kan kayak batu-batu gitu. Gue kayak ngelihat nenek-nenek. Antara nggak tua-tua banget sih. Gue ngeliat kayak dia jalan ngelewatin gue. Jalannya ngelewatin tim gue. Cuman tim gue nggak ada ngeliat. Yang ngeliat cuma lu doang. Yang ngeliat cuma gue doang. Gue sampai bilang kayak ke tim gue kayak, lu ngeliat gitu dia nenek lewat. Sampai saking gue syoknya kayak gue langsung ngungkapin bang, lu ngeliat gitu di. Kagak, lu halu doang kan. Ya gue juga mikir iya paling gue halu doang kecapean. Iya. Akhirnya ya udah turun dah tuh, lanjutin turun. Nah sebelum di pos 1 kan kayak ada aliran tuh yang kita lewatin. Gue istirahat dulu di situ. Tiba-tiba kayak wah di belakang gue kayak ada orang lagi dah jalan. Jalan di belakang gue kayak ada orang lagi dah jalan dah. Terus lari bang. Lewatin gue cuman nggak ada orangnya, cuman tapaknya doang. Dan itu kedengeran ke semua tim gue. Wah, gue langsung wah gila. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di Besok Pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Bener-bener kayak wah gila. Ngeri juga nih. Ini gue punya salah apaan sih gitu. Apa gimana nih? Nah akhirnya kayak udah yuk lanjutin. Gue lanjutin dah tuh. Pas gue lewatin abis sungai itu kayak tes tanjakan langsung. Pas gue lewatin tanjakan, gue jatuh di situ. Tiba-tiba karir gue kayak ada yang nibanin dan tuh gue langsung karena gue udah saking capean gue langsung jatuh. Gue kenapa ya? Gue capek kali. Halu banget nih. Akhirnya gue bilang, istirahat dulu ya di pos 1. Pas gue lagi istirahat, lagi ngopi dah. Tiba-tiba kayak ada suara, cuman kayak lagu Sundaan gitu. Cuman gue nggak ngerti lagunya apaan tuh. Padahal di situ cuman gue doang berlima. Dan nggak ada orang lain. Nggak ada orang lain bang sama sekali. Nggak ada orang lain. Karena di situ hari biasa juga sih. Nggak ada orang lain sama sekali. Akhirnya ya gue turun lah. Kayaknya di sini udah nggak aman nih. Padahal gue lagi ngopi bang. Gue sempetin ngopi di jalan. Gue bawa tuh kopinya gue tenteng. Saking gue nggak mau di situ. Nggak nyaman lah. Nggak nyaman gue bawa kopinya tuh turun langsung. Turun. Itu bang, gue kayak nggak nyampe bang. Kayak nggak nyampe gue. Wah kaki mau udah kayak pengen putus. Kayak nyampe. Nah terus kayak cewek tuh kayak ke gue terus kayak ketakutan gitu bang. Tiga-tiganya nih. Satu doang kayak ketakutan banget bang. Kayak maunya tuh di samping gue terus tuh dia Lal kayak gini Lal selalu manggil nama gue dah pokoknya gue beda semeter aja dia langsung manggil saking dia takutnya gitu bang. Pas gue lewat kayak pokoknya kayak jalanan ini susah sih diungkapin nih.
Pokoknya pas gue turun tuh, sepanjang turun ke base camp tuh banyak juga bang gangguannya bang. Dan gue nggak nyampe langsung base camp. Nah terus pas di jalan, cewek tiba-tiba loncat ke gue. Kata itu ada yang jalan. Aduh. Jadi ini 3 nih, 3 depan nih, tes. Di tengah ada yang jalan. Di tengah tuh ada yang jalan. Dan katanya ular. Gila. Terus gue bilang, ya udah lu samping gue langsung kan. Gue panik juga, ular kan, gue juga takut ular nih. Akhirnya gue berani deh. Mana ularnya kan? Misalnya ular juga pasti masih buntutnya masih kelihatan bang. Iya benar. Iya mana ular ya, nih mau bohong nih pasti bocah kan. Terus akhirnya, nah pas di ujung jalan tuh, jadi ada pertigaan pertigaan. Ada yang ke kanan dan ke kiri. Nah tiba-tiba gue, jadi tuh ada pohon di situ. Dan itu bener-bener jelas pocong bang. Mukanya berantakan banget, matanya merah banget. Dia natap ke temen gue. Gue yang ngeliat kayak, wah ini ada apaan sih sama dia nih. Dan beruntungnya tuh pas break tuh, kayak pocong itu tuh nggak natapin kayak pergerakan gitu. Beda dia diem doang. Cuman diemnya dia itu bisa ngebuat gue takut juga bang. Pastilah, semua orang. Iya, diemnya dia bisa gue bikin, wah gue nyampe keringetan bang di situ. Wah ya Allah nih ada apaan ke? Ya Allah nih ada apaan sih kan ya? Akhirnya kan, udah yuk lanjut. Nah tiba-tiba tuh si Dani tuh nggak mau, udah gue mau di sini, enak di sini, nongkrong di sini. Aduh. Nggak tahu kenapa. Udah ayo lanjut aja bang, debat lagi, lanjut aja. Ya ribet lu kan, akhirnya lanjut. Nah itu pocong nggak ngilang gitu aja bang. Lama banget ya bre. Dia ngikutin ke pohon. Dan tuh bener-bener gue ngeliat sendiri pas dia terbang bang, bener-bener rasanya pengen lari bang kalau gue bukan leader. Gila. Gue kayak inget gue punya salah apanya sama tim gue kan. Dan gue akhirnya kayak udah lanjutin jalan tes. Dan gue gak nyampe base camp bang, jalanan nih. Enggak, gue tiba-tiba di jalan raya. Hah? Iya, jadi gue gak nyambung ke base camp. Tiba-tiba Emang katanya ada jalannya juga, Tiba-tiba di jalan raya gue kaget juga. Wah, kok tiba-tiba gue di jalan raya. Nah, dengan tololnya gue, dengan polosnya gue balik lagi ke base camp. Dan itu jauh bang. Berapa jam? Ada kali setengah jam jalan kaki. Lumayan. Sampai base camp bersih-bersih. Tiba-tiba ada kayak ibu-ibu, gimana dia pendakiannya? Seru gak? Nyeletuk kayak gitu aja. Nyeletuk kayak gitu. Dari situ sih gue simpulin sih kayak, wah emang sifat temen-temen gue sama gue itu gak patut dicontoh buat orang-orang lain bang. Dari kayak omongan, dari segi omongan gue emang udah ya sompral lah. Nemu uang diambil. Juga gue bingung juga bang, pengen nyerahin ke siapa? Bener. Masa iya gue diemin sama aja ngasih ke orang lain. Jadi ya udah gue ambil. Dari situ sih gue kayak buat jadiin pelajaran banget di diri gue. Oke. Ini di Gunung Guntur ya? Di Gunung Guntur. Nah lu mengalami kejadian yang mungkin ini pengalamannya menurut lu baru pertama kali ngalami kejadian ini atau? Enggak. Ada lagi. Ada lagi. Oke. Di tahun yang sama atau berbeda? Berbeda 2 tahun. Cerita yang sangat gokil sih menurut gue nih. Tapi thank you banget nih Lal nih. Lu udah mau berbagi cerita lu nih ya. Waktu di Gunung Guntur nih ya. Dan lu ada rencana buat ke Guntur lagi? Kagak gue bang. Kagak gue. Oke, memutuskan untuk gantung sepatu nih di Gunung Guntur. Iya. Pensiun ya. Pensiun gue, nggak mau lagi gue beneran. Baru pertama kali gue ngeliat pocong di situ bang. Baru pertama kali gue ngeliat pocong di situ. Oh gini nih pocong datangnya. Iya, ngomong-ngomong tentang pocong, itu lu ngeliatnya raut wajahnya kayak gimana? Hancur, mata merah segede, ada kali bang segede tomat mah. Bener-bener hancur, berdarah-berdarah. Aduh kacau. Kapan itu nggak putih lagi, udah coklat banget.
Dan ini baru pertama kali. Baru pertama kali, oh gini nih pocong. Iya. Baru pertama kali. Oke nih, mungkin nanti untuk lebih jelas dan detailnya ya, mungkin nanti gue akan sedikit bertanya nih tentang seputar pendakian lo di Gunung Guntur di sesi tanya jawab. Oke nih Lal, thank you buat nih sekali lagi nih gue mengucapkan buat lu nih yang udah mau berbagi cerita di Gunung Guntur ya. Iya bang. Termasuk salah satu pendakian lu yang mengalami kejadian diteror pada saat itu. Bahkan bukan cuma diteror aja, lu juga sempat mengalami kejadian tersesat dan hilang ya. Walaupun pada akhirnya ya ketemu jalur juga. Allah masih sayang mungkin. Masih sayang sama lu ya. Nah ngomongin tentang duit yang lu nemu nih. Itu total berapa duit? Gue nggak ngitung bang. Belum sempet dihitung. Belum sempet udah ngitung. langsung gue masukin aja ke dompet gue. Orang dompet gue yang tadinya tipis tuh. Cuman sisa, karena kan tim gue kan uangnya dikumpulin di gue gitu. Iya, iya. Buat transportasi atau apa-apa. Jadi tebel lagi. Segepok. Ya kan? Segepok, kawan lagi. Mungkin kalau ditotalin ya ada bang 500.000 mah. Iya. Nah itu kan duitnya sempat lo buang ya? Iya sempet gue buang semua. Nah ternyata kan bukan lu doang yang nemu duit nih. Ternyata ada 2 temen lu yang nemu duit juga nih. Nah, itu dibuang juga? Enggak. Tetap diambil. Tetap diambil. Itu cewek yang selalu iniin gue, deket gue. Udah datang bulan, duitnya diambil juga ya kan? Mungkin buat beli pembalut ya. Beli makan sih lebih Ya, beli tepatnya. makan Iya. Oke. Nah tapi di pendakiannya gila juga sih. Ini kejadian teror nggak ada habisnya nih, sampai turun pun lu tetap diteror habis-habisan ya. Iya. Nah ngomongin 3 orang perempuan temen lu nih, dia waktu datang bulan bawa pembalut tuh? Bawa, karena emang Udah udah dipreparein. Ah syukur ya bawa pembalut. Nah yang dikhawatirin, biasanya perempuan kalau datang bulan nggak bawa pembalut tuh. Wah itu repot banget ya kan. Kalau pendakian tim lain ada perempuannya sih Masih oke lah. masih oke. Kalau cuma lu doang ya kan repot juga tuh. Nah di sini juga lu ngalamin kejadian yang dimana lu ditabrak sama sosok Angin sama angin mungkin ya. Sama angin lebih tepatnya. Dan itu kencang banget emang Lal. Tabrakannya sampai handphone Bener-bener lu tuh bang. hancur gitu. Bener-bener bang. Kenceng banget. Masih aja gue video gue galau tuh waktu handphone gue hancur. Oh lu berarti punya dokumentasinya nih. Ada ya, ada pas hancur. Nanti mungkin bakal gue tayangin ya. Dokumentasi lu boleh lah ya. Buat ntar Waktu pendakian di Gunung Guntur ya. gue pintain coba ke temen cewek gue. Oke, nih. Waktu lu tersesat nih gue agak sedikit bingung nih. Lu kan waktu tersesat lu sempat dapat sinyal ya. Di situ kan lu beri anjuran sama temen lu, jangan telepon keluarganya, takut panik. Kenapa nggak telepon base camp? Itu dia bang, nggak diangkat-angkat. Oh, berarti lu udah sempat telepon base camp nih. Ada lagi nih yang aneh-aneh. Apa tuh? Kan kebagi 2 tuh timnya. Nah, gue nelpon temen gue nih, nggak diangkat. Tapi kata dia tuh dia ngangkat. Tapi nggak ada suara. Nggak ada suara. Ada 30 detik. Itu dia tuh. Dan tuh nih ditelepon nih, diangkat. Terus nggak ada suaranya nih, dimatiin lagi nih sama temen gue. Di telepon lagi, diangkat lagi bang. Sama nggak ada suara juga. Nggak ada suara juga. Oke. Ini lu pendakian berapa orang tadi sorry? 5 orang. 3 orang cewek, 2 cowok. 3 orang cewek ini datang bulan. Aduh, mungkin udah kompleks banget nih ya. Dia yang ngalamin mobilan nih gila banget. Mungkin gua nggak terlalu memperlebar lagi pertanyaan gue ya. Dan semoga teman-teman semua yang menyimak video ini bisa mengambil pelajarannya ya. Dan bisa mengambil sisi positifnya dalam setiap pendakian gunung. Alangkah baiknya kita di-preparein dari jauh-jauh hari. Bener. Ya kan. Terutama bagi perempuan kalau datang bulan itu ya lu mempersiapkan diri ya. Bawa pembalut lah. Seakannya lu datang bulan di atas gunung ya lu menyediakan pembalut itu lebih safety lagi. Oke nih Bang Bilal, sebelum akhir cerita lu punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman semua yang menonton video lu kali ini? Buat temen-temen sih cuman omongannya doang sih paling. Kayak dijaga jangan kayak gue dah. Kalau lu menganggap kalau omongan sombra lu mengalami seperti itu. Benar. Tapi dimanapun tempatnya alangkah baiknya ya omongan tetap dijaga. Bener, sih ya, bukan cuma di gunung aja ya. Iya. Oke nih, Bang Bilal, thank you banget ya. Lu udah mau berbagi cerita lu di besok pagi. Semoga
lu sehat selalu nih. Amin. Nanti untuk pendakian lu nggak mengalami kejadian itu lagi, ya nggak mau lagi dong. Nggak mau dong, Ya siapa sih yang mau kan? Nggak ada yang mau dong, ya kan. Jangan sampai lah ya kan. Oke, dari gue Indra cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.